adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya kita hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat dan kita siap untuk memuji Tuhan di sekolah minggu online. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan kalau penyertaan Tuhan luar biasa untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami sehingga kami bisa ibadah online hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami walaupun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kakak mau tanya lagi kabarnya, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita tahu kalau Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kita mau selalu percaya sama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga yang memberkati kakak sekolah minggu kami yang menyampaikan firman-Nya, biar ada maksud Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami sudah siap untuk menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Cool Kids, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya nih ya sama adik-adik ya. Siapa di antara adik-adik yang pernah punya permintaan sama Tuhan Yesus? Tunjuk tangan, ayo tunjuk tangan, ayo tunjuk tangan. Nah, adik-adik nggak usah malu, nggak usah ragu, saya kak sering banget punya permintaan sama Tuhan Yesus. Nggak cuma hanya adik-adik, kakak pun juga sering minta sesuatu sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita hari ini ada seorang anak yang bernama Marco. Adik-adik, Marco ini pingin punya binatang yang indah dan lucu. Lalu dia berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Marco ingin berdoa. Tuhan, Marco ingin punya seekor hewan yang indah dan lucu. Berikanlah untuk Marco Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Marco berdoa. Adik-adik, ternyata doanya si Marco ini dijawab sama Tuhan Yesus. Adik-adik, dia mendapatkan apa? Ayo tebak. Binatang kucing kak? Bukan. Binatang anjing kak? Bukan juga. Yang dia dapatkan dari Tuhan Yesus itu ternyata apa adik-adik? Ternyata yang dia dapatkan itu adalah seekor ular adik-adik. Nah adik-adik, ular
hatinya Marko itu sedih, adik-adik. Dia kecewa, ya, karena yang dia dapatkan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya hatinya si Marko. Lalu dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, Marko ingin punya tanamannya indah Tuhan. Berikanlah untuk Marko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ternyata dijawab lagi sama Tuhan Yesus. Dan yang ia dapatkan tanaman apa adik-adik? Ternyata yang dia dapatkan itu tanaman yang seperti kaktus. Kaktus itu kan berduri adik-adik ya. Nah, itu tidak sesuai dengan harapannya si Marko. Adik-adik tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus itu sayang banget sama si Marko adik-adik. Doanya Marko dijawab sama Tuhan. Sayangnya adik-adik, Marko ini tidak percaya dan tidak sabar sama Tuhan Yesus. Andai kata dia sabar adik-adik, yang dia dapatkan tadi apa yang pertama? Yang dia dapatkan adalah seekor ulat, ya adik-adik. Ulat itu kalau berubah jadi kepompong, habis ulat kan menjadi kepompong, lalu dia pasti akan keluar seekor binatang yang indah, adik-adik, yaitu adalah kupu-kupu. Nah adik-adik, nah kalau dia sabar lagi terhadap tanamannya yang dia dapatkan yang seperti kaktus itu adik-adik, nah tanaman dia adik-adik kalau sudah berbunga dia akan muncul seperti bunga mawar, ya. Bunga mawar itu kan indah adik-adik, ya adik-adik. Nah adik-adik sama seperti kita pun sering punya permintaan sama Tuhan Yesus adik-adik, ya. Nah tapi seringnya kita tuh nggak percaya adik-adik, kita tuh nggak sabar adik-adik, ya. Jadi sehingga apa yang di depan kita itu seakan-akan cuma hanya dunia mimpi saja deh, ya adik-adik. Padahal Tuhan itu akan memberikan harapan yang indah, bahkan yang lebih dari apa yang kita harapkan, asalkan itu kita percaya walaupun tidak melihat. Adik-adik tahu gak, waktu zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini adik-adik, nah Tuhan Yesus itu sering mengadakan mujizat. Nah orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan pasti akan menjadi percaya karena mereka dengan melihat dengan mata mereka sendiri adik-adik, ya. Nah kalau sekarang kita berdoa supaya Tuhan membuat mujizat dalam keluarga kita, membuat mujizat untuk diri kita adik-adik, nah apakah kita masih bertanya sama Tuhan Yesus, aduh doa saya dijawab gak ya sama Tuhan Yesus? Kapan ya doa saya dijawab? Kapan ya doa saya dapat mujizat? Kapan ya orang tua saya kembali rukun? Kira-kira sakit saya ini bisa disembuhkan gak ya? Nah adik-adik, mungkin semua pertanyaan itu akan keluar dari pikiran kita. Karena kenapa? Karena kita tidak percaya. Adik-adik, dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kakak bacakan ya sampai ayat yang ke-20. Bunyinya seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata kemudian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya adik-adik, murid-muridnya itu setiap hari itu dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka sering melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada satu orang murid yang gak percaya. Waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati adik-adik, ya, murid itu gak percaya. Siapa ayo namanya? Siapa yang bisa tebak? Ayo tunjuk tangan. Ya betul, siapa lagi kalau bukan Thomas adik-adik. Sampai Thomas itu berkata seperti ini, "Kalau aku belum melihat bekas paku pada tangannya dan
sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Adik-adik, kita nggak boleh seperti Om Thomas. Om Thomas itu nggak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia harus melihat dulu, baru dia percaya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan bahwa sampai saat ini pun Tuhan Yesus masih bisa melakukan mujizat untuk kita semua. Mungkin adik-adik masih kecil, ya. Mungkin adik-adik masih bertanya dalam hati, bertanya sama papa mama. Mungkin adik-adik dalam hati kalian bilang begini, apa mungkin sih mujizat itu masih terjadi? Tak mungkin deh rasanya. Adik-adik, kalau kita masih seperti itu, berarti kita tidak percaya sama Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, kakak berharap, ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap percaya sama Tuhan Yesus walaupun, ya, kita belum menerima doa yang kita panjatkan sama Tuhan Yesus itu, kita belum menerima hasilnya, kita tetap harus percaya. Ayo, setelah ibadah online pada pagi hari ini, kakak berharap adik-adik, ayo pupuk rasa percaya kalian ini kepada Tuhan yang adalah sumber daripada segala sumber, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita satu dalam doa. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan Yesus sampaikan pada pagi hari ini melalui online. Tuhan, kami belajar Tuhan Yesus supaya kami punya hati untuk percaya sama Tuhan Yesus walaupun kami belum menerima hasil doa yang kami panjatkan kepadamu. Berikan kami hati yang tetap percaya bahwa Engkau adalah sumber daripada doa-doa kami, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya, ketika kami sabar kepada Tuhan Yesus, kami pasti akan menerima doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Asalkan kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak melihat, kami mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangan jadikan kami seperti Om Thomas, Tuhan. Dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus kalau dia tidak melihat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan Yesus pasti sanggup melakukan mujizat. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami percaya sama Tuhan Yesus, tetap setia mengikut Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak untuk firman yang Tuhan Yesus berikan di ibadah online pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan jika kami sering tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami mulai saat ini kami mau percaya setiap doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, dan apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan mengabulkan permintaan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin punya sesuatu, berdoa sama Tuhan. Sebutkan apa yang kalian minta dari Tuhan. Syaratnya adalah adik-adik tetap percaya dalam doa kalian, dan juga sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Adik-adik pasti akan melihat mujizat yang Tuhan Yesus berikan untuk adik-adik. Oh iya, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 23 ya. Kakak ulang ya adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 23. Untuk ayat hafalan untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil diambil dari Yohanes 20 pasal 20 ayat 29b yang berbunyi,
berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, ayat hafalannya, adik-adik kalau kalian ingin menyampaikannya kepada kakak-kakak kalian, kalau kalian sudah hafal, adik-adik bisa kirim voice note, lalu kirimkan kepada kakak-kakak koordinator kalian ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca kembali ayat yang kakak sebutkan tadi. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong ya sama papa, sama mama, atau kakak-kakak kalian ya, atau kakak di rumah. Nah, adik-adik untuk membacakannya kembali untuk adik-adik ya. Sampai di sini cerita firman kita pada pagi hari ini. See you next week. God bless you. Dadah.